Ayuha, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Septi Solihat. Saya dari kelas 1C jurusan Manajemen Dakwah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang Islam masa Daulat Bani Abbasiyah, yaitu tentang munculnya aliran-aliran sesat dan fanatisme kesukuan, kemudian akan menjelaskan tentang ancaman dari luar. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu fanatik. Fanatik adalah suatu kepercayaan yang berlebihan terhadap organisasi, politik, ataupun agama. Contoh dari fanatik tersebut yaitu jika ada dua organisasi sedang diskusi, ada seseorang yang tidak fanatik, dia akan menerima pendapat si B. Sedangkan jika ada seseorang yang fanatik terhadap organisasi si A, dia tidak akan menerima pendapat organisasi si B, melainkan dia akan membenarkan organisasi si A tersebut. Seperti itu. Ketika cita-cita orang Persia tidak tercapai sepenuhnya, kekecewaan pun mendorong. Nah, ketika si Persia sedang adem ayem, tiba-tiba tuh Islam tuh masuk ke Persia. Nah, si Persia itu ngerasa terusik lah. Nah, mereka menciptakanlah ajaran-ajaran baru, yaitu ajaran Manuisme, Zoroasterisme, dan Mazdakisme. Ketiga ajaran tersebut itu bertujuan untuk mengacaukan umat muslim pada saat itu. Ketiga ajaran tersebut itu dinamakan dengan gerakan zindik. Kemudian apa sih yang disebut dengan Manuisme, Zoroasterisme, dan Mazdakisme? Manuisme adalah salah satu aliran keagamaan yang bercirikan gnostik. Manisme dikenal juga dengan sebutan Manikeisme. Pendiri dari agama Manuisme ini yaitu Mani. Kemudian Zoroasterisme atau juga bisa disebut dengan Majusi, yaitu agama Persia kuno yang diperkirakan ada sejak 4000 tahun yang lalu. Bahkan agama Zoroasterisme ini tuh masih ada sampai saat ini. Kemudian yaitu Mazdakisme. Mazdakisme adalah cabang dari Zoroasterisme. Gerakan zindik ini berhasil menggoyahkan iman para khalifah. Bahkan para khalifah pun mencoba untuk melawan gerakan ini. Sampai-sampai Muhammad Al-Mansur bin Mahdi, yaitu khalifah ketiga Bani Umayyah, beliau merasa perlu untuk mendirikan jawatan khusus untuk mengawasi kegiatan orang-orang zindik dan melakukan minhah dengan tujuan untuk memberantas bid'ah. Tetapi gerakan ini terus berlanjut sampai menyebabkan konflik. Tapi semua itu tidak menghentikan gerakan mereka. Konflik antar muslim dan zindik dimulai dari konflik yang paling sederhana seperti polemik tentang ajaran sampai dengan konflik bersenjata yang sampai bertumpah darah antara kedua belah pihak. Contoh dari konflik bersenjata yaitu gerakan Al-Afshin dengan Koromitoh. Kemudian konflik antara muslim dan zindik itu sudah beres ya, antara Ahlus Sunnah dengan zindik. Si Ahlus Sunnah yang menang tuh. Kemudian zindik itu merasa terpojokkan lah ya. Para pengikut zindik atau pendukung zindik itu tuh banyak berlindung ke ajaran Syiah, sehingga banyak aliran Syiah yang dipandang gulat atau ekstrim dan dianggap menyimpang oleh penganut Syiah tersendiri. Aliran Syiah memang dikenal sebagai aliran politik dalam Islam dan berhadapan dengan paham Ahlus Sunnah. Antara keduanya sering terjadi konflik bahkan sampai melibatkan penguasa. Al-Mutawakkil misalnya memerintahkan agar makam Husain ibnu Ali di Karbala dihancurkan. Namun anaknya Al-Muntasir kembali memperkenankan orang Syiah menziarahi makam tersebut. Syiah pun pernah berkuasa di dalam Khilafah Abbasiyah melalui Bani Buwayhi lebih dari 100 tahun. Dua dinasti Syiah yang memerdekakan diri dari Baghdad yaitu dinasti Idrisiyah di Maroko dan Khilafah Fatimiyah di Mesir. Konflik yang dilatar belakangi agama tidak sebatas hanya konflik antara Muslim dan Zindik atau Ahlus Sunnah dengan Syiah, tapi Islam juga ada konflik antara Mu'tazilah dengan Salafi, karena Mu'tazilah yang cenderung rasional dituduh sebagai pembuat bid'ah oleh golongan Salafi.
Perselisihan antara dua golongan ini dipertajam oleh Al-Ma'mun, Khalifah ke-7 dinasti Abbasiyah pada tahun 813 Masehi sampai 833 Masehi, dengan menjadikan Mu'tazilah sebagai mazhab resmi negara dan melakukan minhah. Pada masa Al-Mutawakkil 847 sampai 861 Masehi, aliran Mu'tazilah dibatalkan sebagai aliran negara dan golongan Sunni kembali naik daun. Tidak tolerannya pengikut Hanbali terhadap Mu'tazilah yang rasional dipandang oleh tokoh-tokoh ahli filsafat menyempitkan horizon intelektual, padahal para salaf juga telah berusaha mengembalikan ajaran Islam secara murni sesuai dengan ajaran yang dibawakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, aliran Mu'tazilah bangkit kembali pada masa Bani Buwaihi. Namun, pada masa dinasti Seljuk yang menganut faham Sunni, penyingkiran golongan Mu'tazilah mulai dilakukan secara sistematis dengan didukung penguasa aliran Asy'ariyah tumbuh subur dan berjaya. Pikiran-pikiran Al-Ghazali yang mendukung aliran ini menjadi ciri utama paham Ahlus Sunnah. Pemikiran-pemikiran tersebut mempunyai efek yang tidak menguntungkan bagi pengembangan kreativitas intelektual Islam, konon sampai sekarang. Selanjutnya yaitu materi tentang ancaman dari luar. Selain faktor internal, ada juga faktor eksternal yang membuat Khalifah Abbasiyah melemah dan akhirnya hancur. Yang pertama yaitu Perang Salib. Perang Salib yang berlangsung beberapa gelombang atau periode dan menelan banyak korban. Perang Salib bermula ketika Paus Urbanus II menyeru untuk membantu Kaisar Romawi Timur untuk mengalahkan kekhalifahan Turki. Kedua yaitu serangan tentara Mongol ke wilayah kekuasaan Islam. Sebagaimana telah disebutkan, orang-orang Eropa terpanggil untuk berperang setelah Paus Urbanus II pada tahun 1088 sampai 1099 Masehi mengeluarkan fatwanya. Perang Salib itu juga membakar semangat perlawanan orang-orang Kristen berada di wilayah kekuasaan Islam. Namun, di antara komunitas-komunitas Kristen Timur, hanya Armenia dan Manorit Lebanon yang tertarik pada Perang Salib dan melibatkan diri dalam Perang Salib. Pengaruh Perang Salib juga terlihat dalam penyerbuan tentara Mongol. Disebutkan bahwa Hulaguhan, panglima tentara Mongol, sangat membenci Islam karena ia banyak dipengaruhi oleh orang-orang Buddha dan Kristen Nestorian. Gereja-gereja Kristen berasosiasi dengan orang-orang Mongol yang anti-Islam itu dan diperkeras di kantong-kantong Ahlul Kitab. Tentara Mongol setelah menghancur leburkan pusat-pusat Islam, ikut memperbaiki Yerusalem. Nah, Perang Salib kan kayak orang-orang Kristen yang di Eropa itu kan dia ingin mengambil alih peradaban Islam ya. Dia yang bangsa Eropa itu tuh mengambil buku-buku penemuan Islam, kemudian diambil oleh bangsa Eropa dan diterjemahkan oleh mereka ke dalam bahasa mereka, seakan-akan bahwa itu tuh penemuan mereka. Nah, gara-gara Perang Salib itu nyampe sekarang, kenapa bangsa Eropa itu lebih maju daripada Islam? Ya karena itu dari hasil curian buku-buku penemuan-penemuan orang Islam itu kan dicuri oleh bangsa Eropa. Sebenarnya ilmu-ilmu dan penemuan-penemuan yang mereka hasilin sekarang itu sebenarnya itu dari orang Islam. Cuman dunia taunya kalau itu oleh bangsa Eropa. Baik, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada penjelasan atau kata yang kurang tepat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.